Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dan ada dalam perlindungannya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Muhammad Al-Fatih adalah seorang sultan dari Kesultanan Utsmaniyah yang terkenal karena menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Muhammad Al-Fatih memimpin serangan besar-besaran terhadap Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, yang pada masa itu dianggap sebagai benteng terkuat di dunia. Setelah berbulan-bulan menjalankan pengepungan, pasukan Utsmaniyah akhirnya berhasil menembus tembok kota dan merebut Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453. Penaklukan Konstantinopel ini mengakhiri Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Muhammad Al-Fatih adalah seorang penguasa yang bijaksana dan memprakarsai berbagai reformasi di wilayah kekuasaannya. Beliau juga mempromosikan toleransi agama, memberikan perlindungan kepada berbagai kelompok agama di dalam Kekaisaran Utsmaniyah. Selain penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih juga terkenal karena memperluas wilayah kekuasaannya dengan merebut berbagai kota penting di Eropa Tenggara, termasuk Otranto di Italia Selatan. Pada video kali ini kita akan mengupas filosofi dari kehidupan Muhammad Al-Fatih yang dikenal sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Utsmaniyah dan sebagai penakluk Konstantinopel yang mengubah perjalanan sejarah. Berikut filosofi Muhammad Al-Fatih. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, Mehmed bin Murad, atau yang dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, beliau adalah putra dari Sultan Murad II dan Humayatun, yang lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, yang saat itu merupakan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Beliau seorang sultan yang berhasil merebut Konstantinopel dan mengakhiri Kekaisaran Bizantium. Muhammad Al-Fatih menghabiskan masa kecilnya di dalam Istana Utsmaniyah, di mana beliau dibesarkan dalam lingkungan istana. Sebagai seorang pangeran, Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang luas dan komprehensif. Beliau dididik dalam berbagai bidang, termasuk agama, seni, dan militer. Dalam pendidikan agama, beliau mempelajari ajaran Islam, Al-Quran, hadis, dan hukum Islam. Pendidikan ini membentuk dasar keimanan dan pemahaman keagamaannya. Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan yang holistik dan pemahaman yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan yang luas dapat mencerminkan dorongan untuk pengembangan intelektual yang komprehensif dan mengindikasi pentingnya memiliki pemahaman mendalam dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memiliki pemahaman yang luas, seseorang dapat melihat dan memahami hubungan antara berbagai bidang pengetahuan. Misalnya, pemahaman tentang agama dapat membentuk pandangan etika dan moral yang kuat, sementara pemahaman seni dan budaya dapat memberikan pemahaman tentang keindahan dan kreativitas. Pendidikan yang holistik juga dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan penilaian yang seimbang. Selain itu, pendidikan yang luas memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di berbagai bidang. Hal ini dapat membantu dalam mengeksplorasi potensi dan mengembangkan kekuatan individu. Dengan memiliki pengetahuan yang mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, seseorang dapat memiliki perspektif yang lebih kaya dan mampu beradaptasi dengan tantangan dan perubahan dalam kehidupan. Pendidikan yang luas membantu mempersiapkan Muhammad Al-Fatih untuk peran kepemimpinan yang kompleks. Pengetahuan yang mendalam tentang agama membantu membentuk prinsip-prinsip moral dan etika dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, pendidikan yang luas dan holistik memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan intelektual yang komprehensif dan mempersiapkan seseorang untuk menjadi pemimpin yang berpengetahuan, berwawasan luas, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang kompleks dalam kehidupan. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga dilatih dalam seni, termasuk seni bela diri, musik, dan sastra. Beliau diberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan seni dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dan keindahan. Pelatihan Muhammad Al-Fatih dalam bidang ini menunjukkan penghargaan yang beliau miliki terhadap keindahan, kreativitas, dan ekspresi seni. Ini menunjukkan bahwa ia menyadari pentingnya seni sebagai sarana untuk memperkaya jiwa dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Melalui pelatihan seni, Muhammad Al-Fatih mungkin telah mengembangkan pemahaman tentang estetika dan nilai-nilai seni.
Misalnya seni bela diri yang tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga mengajarkan prinsip-prinsip moral, disiplin, dan keseimbangan dalam hidup. Pelatihan seni bela diri dapat membantu mengembangkan keterampilan fisik dan mental, serta meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian. Selain itu, pelatihan dalam musik dan sastra memberikan pemahaman tentang ekspresi diri, keindahan kata-kata, dan pengaruh emosional seni tersebut. Musik dapat membangkitkan emosi dan menyampaikan pesan yang mendalam, sementara sastra melalui karya-karya sastra dapat menyampaikan pemikiran, nilai-nilai, dan pengalaman manusia dengan cara yang kaya dan bermakna. Keterbukaan terhadap seni dan budaya mencerminkan keinginan Muhammad Al-Fatih untuk menghargai dan memahami keberagaman manusia. Dengan mengenal seni dan budaya, beliau dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat yang beragam dan memperkaya pengalaman hidupnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Muhammad Al-Fatih mengakui pentingnya seni dalam memperkuat ikatan sosial, merajut persatuan, dan menghargai kekayaan budaya yang berbeda. Dengan demikian, pelatihan dalam seni dan keterbukaan terhadap seni dan budaya memperkaya jiwa Muhammad Al-Fatih dan membantunya memahami dan menghargai keindahan serta ekspresi seni. Nilai-nilai ini dapat menjadi bagian dari pribadinya yang membentuk pandangan dunia dan sikapnya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, pendidikan militer juga menjadi bagian penting dalam masa kecilnya. Muhammad Al-Fatih diberikan pelatihan tentang strategi perang, taktik, dan kepemimpinan militer. Ini melibatkan pelajaran tentang manajemen pasukan, strategi pengepungan, dan pertempuran di medan perang. Pendidikan militer ini membantu mempersiapkannya untuk peran kepemimpinan yang akan beliau emban di masa depan. Pelatihan Muhammad Al-Fatih dalam strategi perang, taktik, dan kepemimpinan militer menekankan pentingnya kedisiplinan, ketekunan, dan kerja keras dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam lingkungan militer, aspek-aspek ini menjadi sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam pertempuran dan penaklukan wilayah. Pendidikan militer yang diterima oleh Muhammad Al-Fatih mungkin melibatkan latihan fisik yang intens, pembelajaran taktik perang, dan pemahaman tentang manajemen pasukan. Pendidikan semacam itu akan mengajarkan kedisiplinan dalam menjalankan perintah, mengikuti prosedur, dan mematuhi aturan dalam konteks militer. Disiplin ini membantu menciptakan struktur yang diperlukan untuk memimpin pasukan dengan efektif. Selain itu, pendidikan militer juga mengajarkan ketekunan dan kerja keras. Pelatihan intensif dalam taktik dan strategi perang membutuhkan ketekunan untuk mempelajari dan menguasai keterampilan tersebut. Perang dan penaklukan wilayah tidak terjadi secara instan, melainkan melalui upaya yang terus-menerus dan kerja keras untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Melalui pendidikan militer, Muhammad Al-Fatih mungkin juga memperoleh pemahaman tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan militer melibatkan kemampuan untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengorganisasi pasukan dengan efektif. Hal ini mencakup pengambilan keputusan yang tepat, komunikasi yang efektif, serta membangun kepercayaan dan loyalitas dalam pasukan. Pendidikan militer ini kemungkinan telah membentuk sikap disiplin, ketekunan, dan kerja keras yang kuat pada diri Muhammad Al-Fatih. Sikap ini menjadi bagian integral dalam kepemimpinannya dan membantunya menghadapi tantangan dan rintangan dalam kampanye perang yang kompleks seperti penaklukan Konstantinopel. Dengan demikian, pendidikan dalam strategi perang, taktik, dan kepemimpinan militer memberikan dasar yang kokoh bagi sikap disiplin, ketekunan, dan kerja keras yang kuat pada Muhammad Al-Fatih. Nilai-nilai ini membentuk landasan yang penting dalam kepemimpinannya dan berkontribusi pada kesuksesannya dalam mencapai tujuan militer yang signifikan. Selama masa kecilnya, Muhammad Al-Fatih juga berinteraksi dengan para sarjana, penasihat, dan pejabat istana yang memberinya pemahaman tentang politik dan pemerintahan. Beliau terlibat dalam pembelajaran intelektual dan berdiskusi dengan mereka untuk memperluas wawasan dan pengetahuannya. Sebagai seorang pangeran yang dibesarkan di lingkungan istana, Muhammad Al-Fatih memungkinkan diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan para sarjana, penasihat, dan pejabat istana. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan keterampilan kepemimpinan, pemahaman politik, dan pemerintahan yang kuat sejak masa kecil. Dalam lingkungan istana, seorang pangeran seperti Muhammad Al-Fatih dapat terlibat dalam berbagai aktivitas yang melibatkan pembelajaran dan pengembangan keterampilan kepemimpinan. Beliau mungkin diajari tentang tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin, baik dalam konteks pemerintahan dan militer.
Melalui interaksi dengan para penasihat dan pejabat istana, Muhammad Al-Fatih dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik, diplomasi, dan tugas-tugas kepemimpinan. Selain itu, berinteraksi dengan sarjana dan cendekiawan di lingkungan istana dapat memberikan kesempatan bagi Muhammad Al-Fatih untuk memperluas pengetahuan dan wawasannya. Diskusi dan debat intelektual dengan mereka mungkin telah membantu membentuk pola pikir yang analitis, kritis, dan berpikiran terbuka. Pendidikan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan mungkin juga telah diberikan, memperkuat landasan keilmuan Muhammad Al-Fatih. Pengalaman ini pada dasarnya membantu Muhammad Al-Fatih memahami dan menghargai berbagai aspek pemerintahan dan kepemimpinan. Hal ini juga membantu membentuk pandangan politiknya dan memberikan landasan untuk pengambilan keputusan yang bijaksana dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan. Dalam konteks kepemimpinan militer, pengetahuan dan pemahaman politik serta kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai elemen masyarakat menjadi penting. Ini membantu memperkuat otoritas dan kemampuan Muhammad Al-Fatih dalam membangun dukungan dan kepatuhan dari pasukan dan rakyat. Dengan demikian, kesempatan Muhammad Al-Fatih untuk berinteraksi dengan para sarjana, penasihat, dan pejabat istana pada masa kecilnya mencerminkan pentingnya pengembangan keterampilan kepemimpinan, pemahaman politik, dan pemerintahan yang kuat. Pengalaman ini memberikan fondasi yang kokoh bagi perkembangan kepemimpinan dan pemahaman Muhammad Al-Fatih dalam menjalankan perannya sebagai Sultan Utsmaniyah. Masa kecil Muhammad Al-Fatih diwarnai dengan pembelajaran, pelatihan, dan persiapan untuk mengemban peran kepemimpinan di masa depan. Lingkungan Istana Utsmaniyah memberinya akses ke sumber daya dan pengetahuan yang kaya, membentuknya sebagai seorang pemimpin yang terdidik, berbudaya, dan berpengalaman sebelum akhirnya naik tahta sebagai Sultan Utsmaniyah. Ikhwan Halakoh yang dirahmati Allah, pada usia 12 tahun, Muhammad Al-Fatih sempat naik tahta sebagai Sultan Mehmed II menggantikan ayahnya, Sultan Murad II. Namun karena terjadi serangan bangsa Hungaria, kala itu membuat ayahnya, Sultan Murad II kembali naik tahta dan memimpin pasukan Turki memadamkan perlawanan bangsa Hungaria. Setelah insiden tersebut, Sultan Murad II tetap melanjutkan memerintah Turki hingga kematiannya pada tahun 1451. Setelah kematian Sultan Murad II, Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II kembali naik tahta menggantikan ayahnya yang sudah meninggal dunia pada usia 19 tahun. Kejadian ini menunjukkan keteguhan hati Muhammad Al-Fatih untuk tetap fokus pada tujuannya dan siap menerima tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Beliau tidak kehilangan semangat meskipun harus menunggu beberapa tahun sebelum akhirnya naik tahta kembali setelah kematian ayahnya. Meskipun Muhammad Al-Fatih mengalami naik turun dalam kepemimpinannya, pengalaman dan pelajaran yang beliau dapatkan selama waktu itu membentuknya menjadi seorang pemimpin yang lebih siap dan matang saat naik tahta pada usia 19 tahun. Setelah naik tahta, Muhammad Al-Fatih melanjutkan kebijakan ekspansi Kekaisaran Utsmaniyah dan mempersiapkan rencana untuk menaklukkan Konstantinopel, sekarang Istanbul, yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur sebagai ibu kota Kekaisaran Bizantium. Muhammad Al-Fatih memiliki keinginan yang besar untuk merebut Konstantinopel, yang telah menjadi target utama para Sultan Utsmaniyah sebelumnya. Beliau tidak hanya bermimpi, akan tetapi beliau juga secara aktif mempersiapkan rencana dan membangun kekuatan militer yang kuat untuk mencapai tujuannya. Hingga pada tahun 1453, dengan kekuatan militer yang kuat, beliau memimpin serangan besar-besaran terhadap Konstantinopel. Perjalanan menuju penaklukan Konstantinopel tidaklah mudah, setelah pasukan Muhammad Al-Fatih menghadapi berbulan-bulan pengepungan dan pertempuran sengit. Namun pada akhirnya, melalui ketekunan dan keteguhan hati, mereka berhasil menembus tembok kota pada tanggal 29 Mei 1453. Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada kekuasaan Bizantium yang berakhir setelah berabad-abad berdiri, tetapi juga membuka jalan bagi kekuasaan Utsmaniyah di wilayah tersebut. Dalam hal ini Muhammad Al-Fatih tidak hanya memiliki keinginan yang besar, akan tetapi beliau juga berkomitmen dan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Dengan ketekunan dan keteguhan hati, beliau dapat mengatasi hambatan dan rintangan yang sulit. Beliau tidak mengenal kata menyerah dan terus berjuang hingga mencapai kemenangan. Muhammad Al-Fatih berusaha untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan hidup dan terus berusaha dengan tekad yang kuat.
Dengan memiliki tujuan yang besar, dan mempersiapkan diri dengan baik, memiliki strategi yang tepat, dan tidak takut untuk mengambil risiko. Dan juga sangat diperlukan keberanian untuk berjuang dan tidak berhenti sampai mencapai apa yang diinginkan. Setelah merebut Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menyadari pentingnya memulihkan kota yang hancur dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Tindakan ini menunjukkan visi jangka panjang dan pemikiran strategis dalam memastikan keberlanjutan dan kemajuan wilayah yang baru saja ditaklukkan. Beliau menyadari bahwa membangun kembali infrastruktur dan memulihkan kota merupakan langkah penting untuk membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaannya. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga membangun masjid-masjid dan memperluas komplek istana, termasuk membangun Topkapi Palace yang megah. Tindakan ini mencerminkan investasi yang diberikan kepada pembangunan budaya, agama, dan administratif. Beliau menyadari pentingnya membangun institusi yang kuat dan memberikan dukungan kepada aspek keagamaan dan kebudayaan dalam masyarakat yang baru dikuasainya. Muhammad Al-Fatih tidak hanya fokus pada merebut kekuasaan, tetapi juga pada membangun fondasi yang kokoh dan memastikan keberlanjutan wilayah yang dikuasainya. Beliau menyadari pentingnya membangun infrastruktur, memperkuat institusi, dan mengembangkan aspek budaya dan agama dalam masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ikhwan Halakoh yang dirahmati Allah, dalam wilayah kekuasaannya, Muhammad Al-Fatih mencerminkan kepemimpinannya yang bijaksana dan inklusif. Beliau memprakarsai berbagai reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat Kesultanan Utsmaniyah. Salah satu aspek penting dari kebijakan Muhammad Al-Fatih adalah promosi toleransi beragama. Beliau memberikan perlindungan kepada berbagai kelompok agama di dalam Kesultanan Utsmaniyah, memastikan bahwa mereka dapat menjalankan praktik agama mereka dengan bebas dan tanpa penganiayaan. Tindakan Muhammad Al-Fatih ini memiliki dampak penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di wilayah Kesultanan Utsmaniyah, di mana berbagai kelompok agama dapat hidup berdampingan dan saling menghormati. Dengan mempraktikkan toleransi, menghormati kebebasan beragama, dan menciptakan lingkungan inklusif bagi berbagai kelompok dalam masyarakat. Muhammad Al-Fatih memahami bahwa kekuatan kekaisaran tidak hanya bergantung pada penaklukan fisik, tetapi juga pada kemampuan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai komunitas agama. Muhammad Al-Fatih berusaha untuk menghargai keberagaman dengan mempromosikan toleransi dan membangun kesepahaman antar agama dalam bermasyarakat. Ikhwan Halakoh yang dirahmati Allah, selain penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih juga dikenal karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan dengan merebut berbagai kota penting di Eropa Tenggara. Salah satunya adalah penaklukan kota Otranto di Italia Selatan pada tahun 1480. Tindakan ini menunjukkan keinginan dan determinasi Muhammad Al-Fatih dalam memperluas kekaisaran Utsmaniyah ke wilayah Eropa. Beliau tidak hanya fokus pada penaklukan dalam wilayah Anatolia atau Timur Tengah, tetapi juga mengarahkan perhatiannya ke Eropa untuk memperluas kekuasaan dan pengaruh Utsmaniyah di sana. Penaklukan kota-kota seperti Otranto juga memberikan Muhammad Al-Fatih kontrol strategis atas jalur perdagangan dan penguasaan terhadap wilayah yang kaya sumber daya. Ini tidak hanya memiliki konsekuensi politik dan militer, tetapi juga ekonomi yang signifikan bagi Kesultanan Utsmaniyah. Dengan memiliki visi ekspansionis, strategi yang cermat, dan kemampuan untuk melihat peluang dalam mengembangkan kesultanan, Muhammad Al-Fatih menunjukkan kecakapan dan keberanian dalam menghadapi tantangan di wilayah Eropa Tenggara dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Ikhwan Halakoh yang dirahmati Allah, setelah berhasil menjalankan beberapa kampanye militer dan memimpin Kesultanan Utsmaniyah, Muhammad Al-Fatih wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di Kompleks Makam Fatih di Istanbul, Turki. Beliau dikenang sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Utsmaniyah dan sebagai penakluk Konstantinopel yang mengubah perjalanan sejarah. Pengaruh dan keberhasilan Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel terus dirayakan dan dihormati dalam sejarah, budaya, dan tradisi Turki. Kontribusinya terhadap pembangunan dan perluasan Kesultanan Utsmaniyah, serta peninggalannya dalam bentuk arsitektur megah seperti Kompleks Makam Fatih, terus menjadi simbol kebesaran dan ketangguhan beliau. Dari perjalanan hidup Muhammad Al-Fatih menunjukkan pentingnya ketekunan, keinginan, dan kepemimpinan yang kuat.
Beliau menunjukkan kegigihan dan keberanian dalam mencapai tujuan besar seperti penaklukan Konstantinopel. Warisannya juga mengajarkan kita untuk menghargai perubahan sejarah yang dihasilkan oleh individu yang berani dan mempengaruhi peradaban manusia. Ikhwan halakoh yang dirahmati Allah, demikian video kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.